Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, baik. Kesempatan ini saya akan membahas sedikit mengenai aplikasi analisis sensori dan produk. Ya, kenalkan nama saya sendiri, Sobe Im Aqua 5. Saja kita masuk ke yang pertama. Apa sih tujuan studi penentuan simpan dan sensori? Nah, di sini diketahui bahwa tujuannya itu untuk mengetahui seberapa lama produk pangan dapat disimpan belum mengalami kerusakan dan tidak dapat diterima berdasarkan mutu sensornya. Berdasarkan peraturan yang ada dalam label pangan harus dicantumkan tanggal kadaluarsa dengan kata-kata seperti menggunakan sebelum atau sudah, atau bisa juga disebut dengan before. Oleh karena itu produsen pangan harus mampu menentukan batas umur simpan produknya secara akurat. Untuk apa? Untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang mereka terima itu kondisi yang memuaskan, kita belum melampaui batas kadaluarsa dalam kondisi distribusi, penjualan, dan pangan yang normal. Kemudian nah ini faktor. Nah, apa saja yang mempengaruhi suatu mutu penyimpanan pada produk pangan? Di sini dikatakan bahwa yang mempengaruhi mutu sensori produk pangan selama simpannya itu diantaranya ada yang suhu, dan ada yang ada cahaya, yang kemasan, kemudian atmosfer, dan prosedur penyimpanan, distribusi, dan penjualan. Nah, masing-masing faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai yang pertama itu suhu. Nah, suhu ini katakan bahwa penyimpanan mempengaruhi masa simpan produk pangan. Sebagai contoh, minuman susu steril dalam kotak yang disimpan pada suhu ruang atau sekitar 28 derajat Celcius. Itu mempunyai daya simpan yang sesuai dengan tanggal kadaluarsa yang tercantum dalam kemasannya. Namun apabila susu steril dalam kotak tersebut disimpan dalam gudang yang mempunyai suhu yang lebih tinggi dari suhu ruang, pada umumnya misalnya suhunya itu 35 derajat Celcius, susu steril dalam kotak tersebut akan lebih cepat mengalami kerusakan. Kemudian contoh lainnya adalah penyimpanan sayuran beku pada suhu rendah atau sekitar minus 30 derajat Celcius dengan 25 derajat Celcius. Itu mempunyai daya simpan yang lebih lama daripada sayuran yang disimpan pada suhu yang lebih tinggi, atau minus 18 derajat Celcius sampai dengan minus 12 derajat Celcius. Kemudian itu masih tentang suhu. Ini jelaskan bahwa karakteristik sensori produk yang disimpan pada suhu yang lebih tinggi itu akan mengalami kerusakan. Yang
lebih cepat daripada produk dengan suhu penyimpanan yang lebih rendah. Itu dikarenakan laju reaksi kimiawi yang menyebabkan kerusakan yang akan meningkat seiring meningkatnya suhu penyimpanan. Dan ada cahaya. Nah, cahaya di sini akan mempengaruhi reaksi pada beberapa jenis komponen pangan seperti oksidasi, lemak pada produk pangan yang menjadi lebih cepat dengan adanya cahaya. Selain itu, proses oksidasi secara umum juga menyebabkan perubahan warna yang mempengaruhi tingkat penerimaan terhadap suatu jenis pangan. Sebagai contoh, produsen produk sari buah mengemas produknya dalam kemasan karton yang kedap cahaya dengan maksud untuk mengatasi perubahan warna agar tidak menjadi pudar. Selain itu, kemasan karton juga dimaksudkan untuk menutupi adanya pengendapan sari buah yang dapat mengurangi tingkat penerimaan konsumen. Nah, kemasan. Di sini dijelaskan bahwa pengemas pil tertentu dapat menjadi penahan atau barrier terhadap oksigen. Selain itu juga dapat mencegah oksidasi lemak atau minyak yang dapat menyebabkan pengikan. Contohnya kita ambil dari minuman karbon atau mengandung CO2. Itu biasanya dikemas dalam botol plastik polyester dengan permeabilitas uap air dengan gas yang sangat rendah, sehingga diharapkan saat produk tersebut akan dikonsumsi, CO2 yang disukai oleh konsumen masih ada. Kemudian atmosfer. Nah, ini atmosfer dikatakan bahwa pada beberapa kasus diketahui bahwa lain disebabkan adanya aliran udara pada ruang pengolahan. Nah, sebagai contoh, produk bakteri yang disimpan berdekatan dengan penyimpanan bawang putih akan menyebabkan produk bakteri berbau bawang putih. Evaluasi sensori dapat digunakan untuk investigasi potensi adanya lain dengan menggunakan indera penciuman atau penghirup. Dapat diketahui adanya lain dan didefinisikan komponen penyebabnya. Dengan mengetahui penyebab terjadinya lain, maka dapat diupayakan pencegahan selanjutnya ya, agar pangan tersebut dapat terhindar dari lain. Itu yang ada udara. Udara di sini dikatakan bahwa adanya karboksida dan konsentrasi oksigen yang rendah dalam pengemas mampu mengurangi laju pertumbuhan mikroba, mengurangi kebusukan dan meningkatkan daya simpan. Kondisi lingkungan yang lembab dapat menurunkan umur simpan produk kering karena dapat menyebabkan produk menjadi lembek sehingga tidak dapat diterima secara sensori. Nah, sebagai contoh produk keripik dan kerupuk ya, di sini yang dibiarkan dalam wadah tidak tertutup akan menjadi lembek dan sekejap. Nah, ini prosedur penyimpanan. Ini dijelaskan bahwa tempat penyimpanan pada industri atau gudang retail harus dijaga kondisinya sedemikian rupa agar tidak menyebabkan kerusakan produk. Transportasi dan distribusi produk harus mengikuti prosedur yang tidak menyebabkan kerusakan pada produk atau pengemas. Selama penanganan atau penyimpanan produk di retail atau toko itu harus disimpan pada tempat dan suhu yang sesuai untuk setiap jenis pangan.